Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan tim wisata religi. Video kali ini kita akan berkunjung dan berziarah di makam Sunan Muria. Tonton terus videonya sampai selesai, dan dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe, supaya mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said atau Raden Said. Menurut beberapa riwayat, dia adalah putra dari Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Saroh, putri Sunan Ngudung. Nama lengkap, Raden Umar Said. Orang tua, Sunan Kalijaga, Dewi Saroh. Anak, Sunan Nyamplungan, Pangeran Santri, Raden Ayu Nasiki. Saudara kandung, Sunan Gresik, Dewi Sofia, Dewi Rakayu. Eyang, Tumenggung Wilatikta, Dewi Retno Dumila. Satu nama dari anggota Wali Songo adalah Raden Umar Said atau yang lebih terkenal dengan nama Sunan Muria. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan menjadi anggota Wali Songo termuda daripada yang lainnya. Adapun asal-usul nama Sunan Muria karena beliau tumbuh dan bermukim di Bukit Puncak Colo, Gunung Muya, sebelah utara kota Kudus. Sebagai putra dari Sunan Kalijaga, wajar jika beliau dekat dengan ilmu agama Islam. Beliau memanfaatkan pengetahuannya tentang kesenian sebagai sarana dakwah yang efektif. Jiwa seni Sunan Muria inilah yang membuatnya mahir bermain gamelan, wayang, hingga menciptakan lagu yang diselipi nilai-nilai Islam. Keramahan Sunan Muria ketika berdakwah juga menjadi nilai tambah tersendiri mengingat lingkungan yang dihadapi Sunan Muria mayoritas masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Sunan Muria sadar jika dakwah yang dilakukan tidak menarik, maka resikonya adalah penolakan dari masyarakat luas. Dengan cara dakwah menyerupai Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang itulah beliau berhasil menyentuh hati masyarakat dan membimbing mereka ke jalan keimanan. Beberapa lagu karya Sunan Muria yang sukses diterima dengan baik oleh masyarakat antara lain Sinom dan Kinanti. Lirik lagu tersebut dirasa menarik karena terselip kisah agama Islam. Membaurnya Sunan Muria dengan kebudayaan yang telah lebih dahulu tumbuh di masyarakat membuat ajarannya dikenal dengan sebutan Toponeli, yaitu sebuah cara mengikuti arus tetapi tetap berpegang erat pada prinsip agama Islam. Sementara di perwayangan, Sunan Muria berhasil mempopulerkan kisah Dewa Ruci. Kisah Dewa Ruci menceritakan pengarungan samudera oleh Bima, Werkudara, untuk mencari kebenaran yang hakiki. Uniknya, Sunan Muria mengubah nama-nama tokoh wayang itu dengan nuansa Islami. Sebagai contoh, Werkudara diubah dengan nama Nafs Hayawaniyah, Lawaudadi. Sedangkan Samudera Luas diganti dengan sebutan Bahrul Wujud. Nama-nama unik bernuansa Islam itulah yang semakin menambah faktor diterimanya ajaran yang disebarkan Sunan Muria. Sebagai seorang wali, Sunan Muria memiliki kemampuan dalam memanfaatkan berbagai macam tumbuhan di sekitarnya. Salah satunya adalah ramuan yang terbuat dari madu lebah dan jintan hitam atau habatus sauda. Ramuan ini dikenal dengan nama Parijoto yang berkhasiat untuk menyuburkan sistem reproduksi perempuan. Oleh sebab itu, ramuan ini sangat cocok bagi pasangan yang sedang menanti datangnya momongan. Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di tempat beliau tinggal tepatnya di Desa Colo, Kecamatan Dawe, yang berjarak kurang lebih 18 km sebelah utara Kudus. Di sana pula terdapat benda-benda peninggalan beliau, salah satunya pohon jati yang dikeramatkan dan tidak ada yang berani menebangnya hingga saat ini. Itulah sekilas tentang Sunan Muria yang sangat berjasa terhadap penyebar luasan agama Islam. Semoga pahala beliau senantiasa mengalir setiap saat. Wallahu a'lam.
Dikarenakan ada larangan untuk mengambil gambar dan merekam video, maka tim wisata religi memutuskan untuk tidak mendokumentasikan, untuk menjaga kehusyukan dalam berdoa. Sunan Muria terkenal akan ilmunya yang sakti, dan terkenal sebagai pencipta tembang sinom dan kinanti. Dalam dakwahnya, Sunan Muria lebih menekankan dakwahnya kepada kaum nelayan, pedagang dan rakyat jelata. Menginjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri dari Sunan Ngudung, Raden Usman Haji. Sunan Ngudung merupakan salah satu putra dari Sultan Mesir yang melakukan perjalanan hingga tanah Jawa. Sunan Ngudung sendiri merupakan ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahannya dengan Dewi Sujinah, ia dikaruniai putra bernama Pangen Santri atau Sunan Ngadilangu. Menurut beberapa kisah, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal akan kecantikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama terkenal di Juwana yang memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, serta merupakan guru Sunan Muria dan Sunan Kudus. Kecantikan Dewi Roroyono ini menimbulkan pertumpahan darah, di mana adik seperguruannya, Kapa, menculik Dewi Roroyono yang kemudian menyerang dan mengerahkan Aji Pamungkas kepada Sunan Muria. Namun hal itu justru menjadi serangan berbalik dan mengenai Kapa hingga ia tewas. Dalam menyampaikan dakwahnya, Sunan Muria banyak mengadopsi metode yang digunakan ayahnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Namun, beliau lebih memusatkan dakwahnya ke daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Beliau tinggal di desa Colo, yaitu salah satu desa yang ada di puncak Gunung Muria. Dari nama gunung inilah sebutan Sunan Muria muncul. Selain berdakwah, beliau juga mengajarkan masyarakat setempat keterampilan bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Selain mengajarkan Islam di Gunung Muria, beliau memperluas ajarannya ke daerah Tayu, Kudus dan Juwana. Beliau beserta keluarga dan para muridnya dikenal dengan fisik yang sangat kuat. Ini dikarenakan beliau dan para pengikutnya naik turun gunung setinggi 750 meter untuk berdakwah. Sunan Muria lebih menitik beratkan ajarannya kepada rakyat jelata daripada bangsawan. Metode dakwah beliau sering disebut topongeli, yang berarti menghanyutkan diri dengan masyarakat, sehingga beliau lebih mudah dalam mengajak masyarakat masuk Islam. Beliau juga mengajarkan kursus keterampilan untuk para nelayan dan pelaut, sehingga ajaran yang diberikan mudah diterima oleh masyarakat. Dakwah bil hikmah, perjalanan dakwah Sunan Muria tidaklah mudah, meskipun kehadirannya diterima oleh masyarakat. Kebanyakan penduduk di gunung masih menganut kepercayaan turun-temurun yang kental dan sulit diubah. Oleh karena itu, beliau menggunakan cara-cara bijak yang tidak memaksa. Mempertahankan kesenian gamelan dan wayang, seperti Sunan yang lain, Sunan Muria masih mempertahankan musik daerah seperti gamelan dalam mengajarkan agama Islam. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Jika suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman sosial media Anda, serta subscribe, supaya mendapat pemberitahuan video-video yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.